Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineka Elohirumia, NIM 34194041. Saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 IAIN Pekalongan. Dan di video ini saya mau mengumpulkan tugas UTS dari mata kuliah Produksi Penerbitan Pers. Oke, untuk yang soal pertama ini mengenai apa sih yang saya ketahui mengenai produksi penerbitan pers itu seperti apa. Oke, menurut saya produksi penerbitan pers di sini itu berisi bagaimana proses dalam sebuah penerbitan pers. Jadi mulai dari masalah internal yang meliputi struktur di dalamnya, terus ada proses peliputan berita, mencari sumber data, wawancara, proses penulisan beritanya, editing, sampai publikasi ke khalayak luas. Itu yang saya ketahui mengenai produksi penerbitan pers. Untuk yang soal yang kedua, ini ada berita, ada opini, ada iklan. Lalu pengertian dan juga fungsi-fungsi dari tiga itu tuh seperti apa? Yang pertama, ini ada berita ya. Berita itu sendiri merupakan sebuah cerita atau kerangka mengenai kejadian ataupun peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan, atau bisa juga dikatakan sebagai laporan terkini tentang fakta atau pendapat yang penting. Berita sendiri kita pasti sudah nggak asing, kita sudah sering sekali mengkonsumsi berita, mungkin hampir setiap hari. Nah, perlu kita ketahui bahwa berita itu ada 3 jenis, yaitu ada hard news, soft news, dan juga feature. Untuk hard news sendiri di sini memiliki artian yaitu berita yang berat. Maksudnya itu berita yang langsung dipublikasikan karena ini terbatas oleh waktu, karena jika tidak langsung dipublikasikan maka berita itu bisa cepat basi. Misalnya ada berita kecelakaan, maka saat itu juga harus segera disampaikan ke khalayak, karena kalau tidak itu bisa mengurangi nilai jualnya. Yang kedua, ini ada soft news. Soft news ini lebih luas lagi, lebih luas dalam teknik penulisannya, dan isinya pun tidak terlalu berat dibanding dari hard news, dan ini tidak terbatas oleh waktu, jadi bisa kapan saja dipublikasikan ke khalayak. Contohnya ada berita mengenai peliputan tempat wisata, itu misal kita liput hari ini, itu kita bisa publikasikan entah itu 1 hari kemudian atau 1 minggu kemudian, itu masih bisa. Dan yang ketiga itu ada feature. Feature di sini itu lebih menekankan kepada human interest yang memberi hiburan gitu. Misal kayak biografi itu juga termasuk ke dalam feature. Kayak misal ada berita yang menuliskan mengenai jalan hidupnya mungkin Insinyur Soekarno atau siapa tokoh penting nasional lainnya, itu masuk ke dalam feature. Oke, selanjutnya ini ada opini. Opini sendiri itu adalah berpikir atau menduga terhadap suatu hal. Dari opini sendiri ini itu bersifatnya itu subjektif, tergantung dari siapa yang menulis dari suatu permasalahan itu. Dan opini ini itu biasanya berawal dari fakta-fakta yang ada, yang selanjutnya itu dikembangkan lagi. Dan opini ini biasanya dari satu orang dan satu orang lainnya itu akan berbeda, tergantung dari ilmu pengetahuan seseorang tersebut atau mungkin data-data yang orang itu dapat. Intinya dari opini itu sifatnya subjektif, tergantung siapa yang menulis. Dan untuk contoh-contohnya ada jenis-jenisnya juga, itu ada opini pribadi, ada opini kelompok, mayoritas, minoritas, massa, umum, dan juga instansi. Dan yang ketiga ini ada iklan. Dari ketiga jenis itu mungkin iklan juga sudah sering kita dapat ya, entah itu di televisi, di radio, dalam kita bermain media sosial pun pasti ada iklan atau advertisement itu gitu. And then iklan ini tuh mengandung pemberitahuan informasi kepada masyarakat dan bersifat mempengaruhi agar mengikuti apa yang dikehendaki. Kayak misal produk itu kan tujuannya untuk membujuk kita agar menggunakan produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Nah, contohnya nih ya, di iklan niaga, ada layanan masyarakat, ada cetak, elektronik, perusahaan, dan juga reklame.
Untuk niaga itu biasanya kayak berupa produk yang harus kita membujuk kita untuk bisa menggunakan produk tersebut. Kalau layanan masyarakat itu contohnya banyak, kayak misal sekarang pandemi, ada iklan yang menghimbau kita untuk terus tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dan lain sebagainya. Oke, dan untuk soal selanjutnya itu ada pers tradisional dan juga pers online. Lalu persamaan dan perbedaannya itu seperti apa? Untuk pers tradisional sendiri ini merupakan media lama, di mana proses produksinya dan penyimpanan datanya itu dibagi dalam dua bagian, yaitu media cetak dan juga media elektronik. Kalau media cetak itu kan kita tahu ada koran, ada tabloid, terus majalah. Kalau untuk elektronik itu ada televisi gitu. Dan kalau untuk untuk media baru itu merupakan teknologi komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet. Contohnya adalah penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dan juga lain sebagainya. Untuk perbedaannya sendiri, media lama ini tuh harus menunggu informasi sesuai jam yang dijadwalkan. Sedangkan untuk media baru itu bisa kapan saja diakses dimanapun dan kapanpun, asal kita masih terhubung dalam jaringan internet. Untuk kesamaannya, menurut saya itu keduanya itu masih sama memberikan informasi dan menjadi sumber dari berita terkini. Oke, untuk selanjutnya, soal selanjutnya ini mengenai beberapa struktur dari Departemen Cetak dan juga fungsinya itu seperti apa. Yang pertama, ada pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi ini adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers, dan tugasnya itu adalah mengendalikan kegiatan keredaksian. Yang kedua ada sekretaris, mengatur dan menata pendelegasian tugas yang telah ditentukan oleh pemimpin redaksi. Selanjutnya ada redaktur pelaksana. Ini biasanya ada di bawah pimpinan redaksi yang bertugas membuat perencanaan untuk setiap penerbitan sampai mengedit naskah, data dan juga judul. Dan yang terakhir ada wartawan. Wartawan ini adalah mereka para reporter yang berperan mencari berita lalu membuat atau menyusun berita tersebut. Itu adalah tugas pokok dan tugas utamanya yang nantinya akan disebarluaskan, yang akan dipublikasikan kepada khalayak luas gitu. Dan untuk yang selanjutnya, yang terakhir ini, soal terakhir mengenai bagaimana sih cara mempertahankan pers agar tetap eksis di era disrupsi media sosial. Lalu kode etik jurnalis itu masih berguna atau enggak sih gitu. Kalau menurut saya bagaimana sih cara mempertahankan pers gitu agar tetap eksis. Nah, mungkin dalam mempertahankan keeksisan itu, sebuah perusahaan itu harus paham soal bisnis plan atau rencana bisnis kedepannya itu seperti apa. Karena dengan seperti itu, sebuah penerbitan perusahaan pers itu bisa bersaing dan bertahan di tengah persaingan yang ketat di era digital sekarang. Nah, terus dengan cara seperti itu, jurnalis itu pun juga harus tetap mempertahankan kode etiknya. Ya, tujuannya agar wartawan itu bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan berita. Jurnalis muda itu kita harus bisa berperan sebagai seorang jurnalis yang hebat, harus bisa melawan berita bohong atau hoax yang sekarang semakin merebak luas di era digital itu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Yaitu tadi, dengan mempertahankan kode etik, kita harus tetap bisa mempertahankan itu agar pers itu tetap bisa bertahan di era digital sekarang. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.